adalah terma keadaan mikro, keadaan dasar atau energi terendah atau ground state-nya ya. Spektrum serapan senyawa koordinasi melibatkan orbital di logam ya. Ini kalau kita bicara senyawa koordinasi maka orbitalnya sudah bukan yang P yang ini ya, yang P tadi, tapi sudah D ya, orbital D. Sama, dia mempunyai terma-terma juga nanti ya. Keadaan mikro dan terma-terma ion bebas kemungkinan konfigurasi elektron D itu dinyatakan seperti ini ya. Jadi kalau kita mempunyai konfigurasi dari kompleks kita, D-nya macam-macam, mulai dari yang D1, D2 sampai D10, ini terma ion bebasnya ditunjukkan di sini ya. Sebetulnya terma ion bebas itu sebetulnya bukan hanya ditulis urut gini ya, tapi yang betul itu dia plus ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini ya, gitu ya. Lihat di sini misalnya D5 itu termanya lebih banyak lagi. Ini, itu, ini dan ini ya. Enggak perlu dihafalkan, ini adalah apa tuh namanya, sudah dikumpulkan orang, sudah diinventarisir, tinggal kita nanti menggunakannya untuk mengkaji spektrum gitu ya. Nah, dalam menafsirkan spektrum senyawa koordinasi, pertama kali perlu mengetahui terma mana yang menjadi ground state-nya atau menjadi keadaan dasarnya ya, atau terma dengan energi terendah ya. Contoh cara penentuan terma yang berenergi terendah itu dilakukan seperti ini misalnya ya. Katakanlah misalnya kita mempunyai kompleks simetri yang mempunyai simetri oktahedral dan D3 konfigurasinya, maka kita punya seperti ini kan. Karena oktahedral jadi ini sistemnya 32 ya, maka kita lihat di situ ada 3 elektron tak berpasangan, kemudian multiplisitas spinnya kita hitung adalah 2s tambah 1, atau jumlah elektron tak berpasangan ditambah 1, jadi ada 3 ditambah 1, 4, itu multiplisitasnya, multiplitas spinnya. Kemudian nilai maksimum ml-nya adalah sigma ml, itu kalau kita lihat dari 3 elektron ini, maka elektron 1 ms-nya kemungkinan setengah semua, plus setengah, karena semua sudah digambar naik ke atas seperti ini ya, spin up semua, lihat plus setengah, plus setengah, plus setengah, sehingga ml-nya itu harus lain-lain ya, karena ms-nya ms-nya sudah sama setengah semua, maka ketiganya harus lain-lain nih, jadi 2, 1, 0 gitu. Nah, kalau ini mengikuti prinsip Pauli ya. Nah, kemudian karena sudah tertera semua 2, 1, 0, kita jumlahkan menjadi L yaitu 3. 2 tambah 1 tambah 0, 3. Jadi L sama dengan 3. Kalau L sama dengan 3 itu berarti termanya F kan, SPDF kan. Nah, F. Nah, kita tahu tadi sudah multiplisitas sudah dapat 4. Sorry. Nah, ini. Nah, sudah dapat 4. Ya sudah. Jadi digabung kita punya untuk sistem kita ini tadi, untuk kompleks dengan D3 ini dan oktahedral, maka kita menyatakan termanya adalah, terma keadaan dasarnya adalah 4F gitu. F dari sini, 4-nya itu dari sini, multiplisitas ini ya. Gitu. Penentuan terma berenergi terendah pada atom dengan D4 misalnya, D4 spin rendah gitu ya. Kita lihat ini contoh berikutnya ya. D4 spin rendah, ini ada 4. Spin rendah, kalau spin tinggi ini naik ke atas sini kan, ini karena spin rendah dia 2, 1, 1 ya. Multiplisitasnya 2s tambah 1 atau 2 tambah 1 karena jumlah elektron tak berpasangan, ini 3 ya. Kemudian nilai ml-nya dicek seperti ini, lihat ini adalah plus setengah, minus setengah, plus setengah, plus setengah, ini mengacu pada ini ya. Kalau ke atas setengah, ke bawah minus setengah ya. Lihat minus setengahnya 1 di sini. Nah, sehingga ml-nya kita kombinasikan aja supaya lain ya. Ini kalau plus setengah 2, ini minus setengah, ini bisa 2. Ini plus setengah, ini sudah plus setengah, ini 2, ini harus 1 ya. Mengikuti prinsip Pauli kan. Ini plus setengah, maka ini tak boleh lagi 1, tak boleh lagi 2, jadi ini harus 0 gitu. Nah, sudah begini, barulah kita jabarkan ml-nya adalah di total ini semua. Ini di total ml-nya, karena sigma ml kecil, nah, sama dengan 5. Kalau 5 itu artinya apa? SPDFGH. Jadi dia termanya H, multiplisitasnya 3. 3 itu yang ini tadi. Ya. Ya sudah, jadi 3H adalah terma keadaan dasar dari
ini konfigurasi elektron D4 spin rendah, ya, betul ya. Nah, keadaan mikro dari atom, keadaan mikro daripada atom itu kemudian menunjukkan keadaan mikro dari senyawa, koordinasi, kemudian menentukan transisi ke antara keadaan mikro dari spektrum yang diamati, ya. Transisi mana yang paling mungkin terjadi, intensitasnya akan memberikan paling tinggi, ya. Nah, itu transisi mana yang paling mungkin itu ditentukan oleh namanya aturan seleksi, ya. Aturan seleksi ini juga penting. Jadi karena dari satu keadaan, dari satu terma ke terma yang lain itu tidak sama ininya, apa itu namanya, kemudahannya untuk bertransisi tidak sama. Maka harus kita pelajari sekarang aturan seleksinya seperti apa, ya. Nah, kita lihat sekarang aturan seleksi. Intensitas relatif dari pita serapan ditentukan oleh sederetan aturan seleksi. Aturan seleksi adalah berdasarkan simetri dan multiplitas spin, ya, dari keadaan elektronik dasar dan keadaan elektronik tereksitasi. Ada dua aturan ini seleksi, yaitu yang pertama adalah aturan seleksi Laporte dan aturan seleksi spin. Kalau menurut Laporte itu adalah transisi antara dua keadaan yang memiliki paritas itu adalah simetri pusat inversi yang sama, itu maka dia yang sama maka dia terlarang untuk terjadi, ya. Contohnya gini, misalnya antara keadaan dari orbital D ke orbital D, ya, itu juga itu dilarang karena apa namanya, mempunyai simetri pusat inversi yang sama, D dengan D, ya. Gerada ke gerada juga dilarang. Kemudian orbital D adalah simetris terhadap operasi simetri. Nah, tapi kalau kita misalnya punya D ke P misalnya, itu dibolehkan, ya. Kemudian G ke U dibolehkan juga, ya. Orbital P adalah antisimetris terhadap operasi inversi. Sementara kalau D itu adalah simetris terhadap operasi inversi, ya. Ini menyangkut inilah apa, simetri lah, ya. Nah, itu aturan seleksi Laporte. Kalau aturan seleksi spin itu bahwa transisi antara keadaan yang berbeda multiplisitas spinnya itu adalah dilarang. Jadi yang diizinkan adalah kalau spinnya multiplisitas spinnya sama, ya. Contoh misalnya ini transisi dari keadaan 4A2 ke 4T1, ini adalah dibolehkan spin karena lihat multiplisitasnya sama, ya. Tapi kalau 4A2 ke 2A2 ini adalah dilarang spin karena multiplisitas spinnya beda 4 dan 2, ya. Gitu. Ya, jangan lupa ini adalah terma yang menyatakan tingkat energi daripada elektron polielektron, atom yang polielektron, gitu, ya. Jangan lupa ini juga ininya. Ini adalah apa? Couplingnya, ya, coupling momentum sudut totalnya, ya. Kalau ini adalah multiplisitas spinnya, ini adalah itunya termanya yang ditentukan oleh L juga, ya. Tiga mekanisme kadang-kadang mengendurkan aturan seleksi, ya. Aturan seleksi ini enggak ketat seperti yang dua itu, tapi ternyata ada pengenduran. Nah, kalau kapan dia terjadi pengenduran? Pengenduran itu gini, walaupun dia dilarang spin transisinya, tapi dia terjadi juga walaupun intensitas rendah, gitu, ya. Jadi walaupun proses transisi ini kadang-kadang dilarang oleh spin, kok muncul juga puncaknya. Nah, itu karena, tapi walaupun muncul dia tidak akan tinggi, ya, nggak akan tinggi intensitasnya karena dia sebetulnya muncul hanya karena mengendur saja ininya, aturan seleksinya. Nah, tapi kalau yang ini, yang keadaan yang dibolehkan ini puncaknya akan sangat tinggi dan tajam, ya, atau lebar tapi tinggi, gitu, ya, berupa band atau berupa pita, ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tiga cara atau tiga hal yang bisa mengendurkan aturan seleksi, yaitu pertama adanya vibrasi. Kalau atom-atomnya katanya vibrasi, kadang-kadang bisa terjadi juga transisi tapi lemah, ya. Ada karakter orbital P dan D. Ini biasanya ini apa namanya, kalau ada hibridisasi, atom itu ramai hibridisasi di dalamnya, maka dia akan membolehkan transisi-transisi yang dilarang spin menjadi muncul, gitu, ya. Ada coupling spin orbit ini tadi. Kalau ada coupling spin orbitnya ini apa namanya intens, maka dia akan muncul, ya. Yang fibronik misalnya ini, ya, kalau dia terjadi getaran tadi itu, ya, kalau dia bergetar maka berubah inti pusat simetrinya hilang atau karena bergeser, maka dia menjadi mengizinkan transisi yang
ininya sama, apa tuh namanya, yang simetrinya sama, ya, simetri inversinya sama. Ini ada apa namanya, hibridisasi. Hibridisasi juga membolehkan terjadi pengenduran aturan seleksi. Ya. Kemudian yang ini tadi, yang coupling spin orbit, ya, mengendurkan aturan seleksi. Pengaruh coupling spin orbit makin meningkat dari kompleks logam transisi yang baris pertama hingga baris ketiga. Baris kedua lebih besar daripada baris pertama, baris ketiga lebih besar daripada baris kedua. Kemampuannya melangsungkan transisi yang dilarang spin. Ya. Nah ini coba kita lihat sekarang, ini ada contoh spektrum mengendurnya aturan seleksi pada kompleks oktahedral logam dengan konfigurasi D2 vanadium, ya, vanadium 13. Ini menunjukkan bahwa ada ada transisi yang sebetulnya diizinkan karena proses itu, ya. Intensitasnya nggak terlalu tinggi, lihat ini 5, 10 di sini, 9 lah kira-kira, ya, absorptivitas molarnya. Dalam membahas spektrum elektronik itu perlu dikaitkan antara spektrum elektronik daripada kompleks oktahedral logam transisi dengan besarnya pembelahan medan ligan, ya, delta O. Dalam mengkaitkan di antara keduanya perlu dipahami dua hal ini, ya. Jadi idenya beginilah, kalau kita melihat spektrum elektronik, maka yang pertama kali terpikir oleh kita, karena dia suatu kompleks, ya, maka ini adalah ini delta O ini. Dan kompleksnya oktahedral, ya, tentu saja bagaimana si ligan itu mempengaruhi atom pusat sedemikian rupa sehingga energinya menimbulkan serapan di daerah pita itu, gitu, ya. Dan seberapa kuat si ligan itu mempengaruhi itu adalah ditunjukkan oleh besarnya delta O ini, ya. Nah, untuk mengkaitkan keduanya, untuk memahami keduanya perlu dipahami ini diagram korelasi namanya. Diagram korelasi itu seperti apa? Nanti kemudian dari diagram korelasi ini berkembang menjadi diagram Tanabe-Sugano. Ini untuk meramalkan ini. Dari suatu spektrum kita bisa meramalkan delta O ini, atau besarnya pembelahan medan ligan atas ligan kita, atas kompleks kita yang terdiri dari atom pusat dan ligan, untuk mengetahui besarnya nilai delta O ini. Jadi menggunakan diagram Tanabe-Sugano ini yang merupakan pengembangan dari diagram korelasi, ya. Jadi diagram korelasi itu sebenarnya awal daripada diagram Tanabe-Sugano. Nanti kita lihat seperti apa, ya, diagram korelasi. Diagram korelasi adalah diagram yang menggambarkan bagaimana energi tingkat elektronik itu berubah di antara dua ekstrem, yaitu ekstrem kirinya yaitu keadaan ion bebas, di mana atom itu tidak ada ligan yang nempel padanya, jadi hanya berupa ion saja. Dan ekstrem yang kanan yaitu keadaan di mana atom atau ion ditempeli oleh ligan-ligan yang paling kuat, gitu, ya. Jadi antara dua ekstrem ini tentu perubahannya berangsur-angsur, kan, gitu, ya. Dari kiri yang keadaan bebas, ion bebas, kanan yang sudah ditempeli ligan, ya. Dan nanti ada terma berbeda nih, dari keadaan ion bebas ke ligan kuat ini berbeda. Karena apa? Karena termanya berbeda, ya, karena energinya beda nih. Dari saat dia belum ditempeli ligan dengan setelah ditempeli ligan, lain-lain ininya energinya. Dan nanti menggeser ke kanan, gitu. Nanti kita lihat diagramnya seperti apa. Diagram korelasi ada untuk setiap konfigurasi elektron, ya. Konfigurasi elektron dari D1 sampai D10 semuanya ada, ya. Contoh yang akan dibahas adalah diagram korelasi untuk konfigurasi D2 dulu, ya. Nanti yang lain juga akan dibahas. Nah, ini untuk D2 seperti ini diagram korelasi itu. Coba lihat di situ. Kita punya ini terma untuk ion bebasnya. Kemudian di sini ada interaksi. Kemudian yang kanan itu adalah untuk yang ligan paling kuat, ya. Kalau dia diberikan ligan yang paling kuat akan seperti ini. Dan dari keadaan yang kiri ke kanan ini ada perubahan berangsur-angsur, ya. Kalau dia dalam keadaan ion bebas mulai ditempeli ligan, tapi masih lemah ligannya, nah ada terma seperti ini. Masing-masing split atau membelah tingkat energi dari keadaan ion bebasnya ini menjadi ini jadi 3, ini jadi 2, ini berubah, ya, menggeser sedikit, yang ini berubah, yang G ini 1G berubah menjadi 4, ya. Yang ini juga gitu, ya. Dan yang ini juga gitu. Ini yang sangat dekat dengan keadaan
apa tuh namanya, ekstrem kanan, di mana dia benar-benar sudah ditempeli oleh ligan paling kuat gitu ya, yaitu dalam keadaan apa namanya, apa, skema 32 ya. Skema 32 itu kan sudah paling oktahedral yang paling kanan ya. Nah, keadaan ion bebas itu tidak, di mana tidak ada medan ligan, konfigurasinya adalah terma-terma yang sudah kita turunkan di depan ya. Ini dia. F triplet, P triplet, G singlet, D singlet, dan S singlet ya. Ini tadi F, D, P, G, S ya. Nah, kemudian terma-terma ini menjabarkan tingkat energi sebuah ion D bebas, tidak ada ligan ya. Contohnya vanadium 3+ tadi yang tidak ada interaksi dengan ligan apapun ya. Pada diagram korelasi terma ion bebas terletak di larik vertikal yang paling kiri yang ini ya. Energinya naik ke atas ya. Spasinya juga kira-kira seperti inilah ya, spasi energinya. Nah, keadaan medan ligan yang paling kuat sekarang adalah yang di kanan ya. Terdapat 3 kemungkinan konfigurasi untuk 2 elektron di D2 ya. Karena kita membahas D2 kan sekarang kan. Nah, maka lihat di sini ada T2G2 seperti ini. Yang ini tadi, yang ini ya. T2G2, T2G1, EG1, dan EG2 ya, lihat ini masing-masing isinya 2 elektron ya. Dan apa itu namanya, meningkatnya energinya gitu ya. Dan penyusunan elektronnya seperti ini, keadaan dasarnya gitu, keadaan tereksitasinya gitu, eksitasi pertama, eksitasi kedua begini ya. Merupakan konfigurasi elektron yang mungkin dari misalnya vanadium yang D2, vanadium 13 ya, dalam medan ligan yang sangat kuat ya. Kalau kita tempeli dia dengan 6 ligan yang paling kuat gitu ya, dia akan seperti ini anunya, apa namanya, termanya seperti ini, konfigurasinya seperti ini. Ini yang keadaan dasar, keadaan eksitasi pertama ini, eksitasi kedua itu ya. Keadaan dasar, eksitasi pertama, eksitasi kedua ya. Oke, nah ini saya gambarkan lagi dengan apa namanya, ini ditampilkan di situ ya, supaya untuk memudahkan untuk melihat asosiasinya aja. Jadi ini diagram korelasi masih untuk konfigurasi D2 oktahedra ya. Lihat ini seperti itu kelarinya ininya. Yang perlu dilihat di sini adalah ini adalah murni akibat dari coupling Russell Sounder untuk ion bebas, tidak ada tanpa ligan yang paling kiri ini ya. Kemudian ini adalah untuk yang interaksi lemah, mulai ada ligan tapi yang paling lemah ya. Nah, di sini adalah ada ligan yang paling kuat ya. Kemudian di sini adalah apa tuh namanya, yang ligan yang agak apa tuh namanya, agak lemah sedikit ya. Nah, di sini ada perubahan berangsur-angsur dari yang paling lemah sampai yang agak kuat gitu ya. Kalau paling kuat jadi ini memang ya, tapi yang ini agak kuat gitu ya. Jadi peralihannya seperti itu, lihat. Jadi merupakan batas dari medan kuat hingga mengubah efek daripada coupling Russell Saunders maupun LS coupling ini menjadi ini, perubahan berangsur-angsurnya seperti apa gitu ya. Memang secara sederhana kita menangani ini, tapi nanti kalau kita menangani kompleks yang sebenarnya keadaannya jarang sekali ini gitu ya. Apalagi ini nggak mungkin, karena ion bebas akan selalu tertempeli oleh pelarut kan gitu kan. Jadi kita akan main di sini, di tengah sini ya. Nah, makanya itu kita memerlukan nanti suatu diagram yang namanya Tanabe-Sugano ya. Ini masih diagram korelasi ini ya. Ini diagram korelasi ini kan. Diagram korelasi. Diagram korelasi ini masih belum operasional untuk apa namanya, untuk kompleks. Nanti lebih operasionalnya kita akan perlu yang Tanabe-Sugano ya. Nah, ini hanya ini aja ada 5 terma, misalnya ini untuk D2 tadi ya. Kemudian pada medan ligan ini nanti bisa dibaca sendiri ya, diagram korelasi di situ ini. Nah, kemudian dalam medan ligan atau representasi irreducible dapat diperoleh dari konfigurasi batas medan paling kuat kanan ya. Representasi irreducible pada kedua situasi batas harus bersesuaian. Nah, ini dia ya. Jadi
terma-terma yang ada tadi itu di tengah-tengah daripada diagram korelasi tadi itu, kalau kita nyatakan sebagai ininya apa namanya representasi irreducible-nya itu, maka kita akan mendapatkan ini ya. Inilah kenyataan yang kita amati sebagai representasi irreducible ya. Kenyataannya kan awalnya kita punya apa terma-terma awal dari apa namanya bebas kan, setelah dinyatakan dalam bentuk representasi irreducible-nya dia muncul ini ya, muncul ini. Berarti kan ini adalah sebenarnya hanya label-label simetri kan ini kan. Kalau kalian lihat di operasi simetri, ini adalah label simetri sebetulnya ya. Jadi di situ adalah ini ya. Misalnya dia S, nanti irreducible representasinya A1G. Kalau P dia T1G. Kalau D dia EG tambah 2T-G. Sorry, T2G ya. Kalau G misalnya ini, H misalnya itu, dan I dan seterusnya ya. Itu ya representasi irreducible-nya. Nah, masing-masing representasi irreducible dari ion bebas itu harus sesuai atau berkorelasi dengan representasi dari batas medan kuat. Jadi ini, kalau kita lihat ini kan semuanya terkorelasi nih ya. Representasi dari ion bebas dengan representasi dari apa itu namanya ligan terkuat itu harus ada korelasi, lihat sama ini sama dengan ini ya. 3T2G ini juga 3T2G, 3T1G ini 3T1G, yang ini juga gitu, 1T2G ini 1T2G ya. Ini makanya disebut sebagai korelasi itu seperti ini ya. Jadi dia berkorelasi tetapi harus ada pasangan satu dengan satu, tapi energinya beda-beda, energinya meleset atau bergeser. Nah ini justru ini yang menentukan spektrum kita itu nanti ya. Dari yang keadaan ion bebas sampai keadaan tertempeli ligan itu akan timbul pergeseran energi. Pergeseran energi yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan perbedaan pola puncak, munculnya puncak serapan gitu ya. Itu idenya daripada si diagram ini apa namanya Tanabe-Sugano ya. Nanti kita lihat. Nah, kan? Oke. Nah, ini yang penting. Ini kalian baca nanti, ini beberapa deskripsi yang penting dari diagram korelasi itu. Keadaan dasar dan keadaan multiplisitas spin yang berbeda ditunjukkan dengan garis putus-putus. Keadaan dasar dan keadaan multiplisitas spin yang sama itu ditunjukkan dengan garis tebal. Nah, ini kan? Garis tebal ini kan. Nah ini. Oke. Multiplisitas spinnya sama ya, 3. Ini juga itu 3 ya. Multiplisitas spin yang berbeda ditunjukkan dengan garis putus-putus ya. Kita lihat di situ. Putus-putus ya. Nah ini dia misalnya nih. Nah ya, jadi itu sekarang kita beralih dari diagram korelasi ke diagram Tanabe-Sugano itu sendiri. Seperti apa deh sebetulnya ininya ya, diagram itu. Jadi diagram Tanabe-Sugano atau TS itu adalah merupakan suatu hasil modifikasi dari diagram korelasi itu tadi yang dipakai untuk menafsirkan spektrum elektronik dari senyawa koordinasi, gitu ya. Jadi keadaan energi terendah itu dialurkan pada apa tuh namanya? Pada sumbu datar atau sumbu horizontal, sehingga jarak vertikal di atas sumbu X itu merupakan ukuran energi keadaan tereksitasi di atas keadaan dasar. Jadi ini ya bedanya, itu idenya kayak gini. Kalau di diagram korelasi kita melihat energinya itu apa adanya, lihat keadaan dasar dari apa terma ion bebas F triplet itu di sini, tapi begitu dia menjadi kompleks oktahedral yang apa namanya legan kuat, dia turun ke bawah sini ya, 3T1G-nya. Lihat ada sebenarnya ada perbedaan, sama-sama keadaan asas tapi ini lebih rendah, lebih stabil daripada keadaan asasnya ini gitu.
Nah, di dalam diagram tanah Bisugano ini dipukul rata, disamakan. Ini sama tinggi dengan itu supaya nanti ke atasnya ininya mewakili gitu ya. Apa namanya? Transisi ke atasnya itu delta E-nya itu menjadi terbandingkan satu sama lain di kiri ke kanan ini gitu ya. Makanya dibuat horizontal. Di dalam diagram tanah Bisugano tidak miring seperti itu, tapi menjadi horizontal ya. Keadaan energi terendah dialurkan pada sumbu horizontal sehingga jarak vertikal di atas sumbu X itu merupakan ukuran energi keadaan tereksitasi. Jadi kita bisa membanding-bandingkan kita serapan nanti energinya berapa secara sama rata, secara basisnya sama gitu ya, basisnya 0 gitu ya, karena horizontal kan. Nah, misalnya diagram korelasi D2, keadaan energi terendah ditunjukkan oleh garis hubung keadaan 3T1G dari terma ion bebas 3F ini dengan keadaan 3T1G dari terma medan kuat T2G ya, T2G2 ya. Ini ya. Pilih lagi ya. Nah, ini dengan ini ya. Jadi horizontal gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa bentuknya. Pada diagram tanah Bisugano, garis hubung ini dibuat datar horizontal. Garis hubung diberi label 3T1GF, digambarkan timbul dari batas terkiri daripada ion bebas yaitu terma 3F. Kemudian label F dimaksudkan untuk membedakan kalau dia dari P ya. Karena ada yang di atas itu ada yang 3T1G yang timbul dari terma 3P ya, pada batas ion bebas ya. Nah, keadaan tereksitasi juga diperlihatkan. Kemudian pada diagram tanah Bisugano D2 itu keadaan tereksitasi dengan multiplicitas spin triplet yang sama dengan keadaan dasar adalah ini ya. Ini untuk yang D2 ya. Jadi ini muncul ini ya. Jadi dari gambar grafik itu tadi, diagram korelasi jadilah diagram tanah Bisugano. Lihat, ininya menjadi data keadaan keadaan dasarnya dan keadaan tereksitasinya menjadi lebih miring ke atas gitu ya. Coba lihat di situ. Nah, ini sama yang paling kanan ini adalah ekstrim ligan kuat, yang paling kiri ini adalah yang ini 3F, 3P, 1D, 1G dan 1S. Ini adalah limit ion bebas. Jadi terma-terma interaksi polielektronik di ion bebas tanpa adanya ligan gitu ya. Nah, kalau makin ke kanan makin ditambah ligan gitu ya. Contoh misalnya ada eksitasi ya dari sini ke sini gitu misalnya. Keadaan tereksitasi dengan multiplicitas spin yang lain itu tidak sepenting keadaan spin triplet untuk penafsiran spektrum, karena kalau triplet ini dia sama seperti ini berarti diizinkan oleh spin. Tapi kalau nanti dia meloncat ke sini tidak diizinkan spin, karena ini mungkin kalau kita lihat multiplicitasnya 1 kan, ini sementara ini 3, jadi ini naik ke sini nggak mungkin karena dia dilarang spin gitu. Tapi nanti mungkin masih bisa, tapi intersesnya rendah sekali yang itu tadi, karena vibrasi, karena beberapa hal yang melonggarkan aturan seleksi ya. Kalau aturan seleksinya yang mengizinkan hanyalah kalau dari 3 ya ketiga gitu. Panahnya seperti ini deh. Kalau 1 ya ke 1, misalnya ini ke sini boleh ya, karena ini 1 kan. Itu misalnya ya. Nah, besaran yang dialurkan pada diagram tanah Bisugano itu sumbu horizontalnya adalah delta 0 per B ya. Sementara untuk vertikal tegaknya, sumbu tegaknya adalah E per B ya. Jadi dua-duanya dibagi B, lihat E bagi B, delta 0 dibagi B ya. B ini suatu parameter yang disebut sebagai parameter Raka ya. Tulisannya Racah tapi bacanya Raka. Jadi dia orang Itali, Giulio Raka ya. 1909 sampai 1965 ya. Jadi parameter ini penting karena nanti dalam menentukan delta 0 kadang-kadang
parameter beta itu parameter AK ini perlu ditentukan dulu gitu ya. Nanti kita lihat di belakang ada contohnya saya berikan bagaimana dia berperan dalam ini ya, dalam diagram Tanabe-Sugano ini ya. Parameter AK ini merupakan ukuran dari tolakan antara terma yang mempunyai multiplisitas yang sama ya. Untuk D2, konfigurasi D2 misalnya perbedaan energi antara terma F triplet dengan P triplet itu adalah 15 kali parameter AK ya. Nanti kita lihat ininya parameter AK ini sebenarnya tidak konstan ya. Untuk beberapa kompleks dia konstan, tapi untuk beberapa kompleks yang lain dia variabel juga. Makanya nanti diperlukan pengukuran pengukuran parameter B itu sendiri sebelum kita menentukan delta U ya. Ini nanti dibaca. Ini dibaca dari spektrum yang kita baca. Spektrum yang kita tentukan puncaknya itu menentukan E-nya ini. Kemudian dari situ, dari spektrum itu kita bisa menentukan delta U ya. Juga kita bisa menentukan B ini atau raka parameter itu ya. Oke ya. Nah, apakah sampai sini ada pertanyaan mengenai ini sebelum kita teruskan? Jadi kebayang ya, kita mempunyai suatu sistem kompleks terus kita amati di bawah spektrometer, kita dapat grafiknya itu kemudian kita ukur, nanti kita bandingkan dengan diagram Tanabe-Sugano, kita hitung, kita akhirnya mendapatkan delta U ya. Delta U itu merupakan besaran yang perlu ditabelkan untuk untuk kombinasi ligan dan atom pusat tertentu kan gitu kan. Di dalam anorganik kan gitu, kita nanti ingin menabelkan seberapa stabil si kompleks kita melalui besaran delta O ini untuk kompleks oktahedral ya. Nah, penggunaan diagram Tanabe-Sugano dalam menjelaskan spektrum elektronik kompleks ini kita contohnya ya. Misalnya pada kompleks D2 untuk vanadium 13 tadi ya. Keadaan dasar daripada kompleks D2 vanadium ini adalah 3T1GF ya. Kemudian cahaya diberikan dan terjadi penyerapan. Karena eksitasi ke keadaan yang multiplisitas spinnya 3 juga, maka terjadilah penyerapan ya. Karena ada 3 keadaan eksitasi dengan multiplisitas triplet, yaitu ini dan ini. Lihat sama-sama triplet semua. Maka diharapkan ada 3 transisi yang dibolehkan ya. Kalau ada 3 transisi yang dibolehkan, berarti apa? Berarti kita bisa mengamati di situ ada tiga puncak ya. Nah, kita amati di sini. Di sini adalah diagram Tanabe-Sugano daripada ini tadi kompleks D2 untuk vanadium ya. Karena ada 3 transisi, ada 3 multiplisitas yang triplet itu ada 3 ya. Ini tadi kan. Ini dan ini kan. Ini 3T 2G, 3T 1G. Ini 3T 1G dan 3A 2G ya, 3A 2G. Lepas daripada keadaan dasar ini ya, jadi dari keadaan dasar ini menuju ke 3 ini kan berarti ada 3 puncak, betul nggak? Nah ini, lihat ini keadaan dasarnya 3T 1G F, berarti kan di sini ada 3T 1G tapi P ya, dari 3P, dari ion bebas yang P ya. Nah lihat, kalau kita lihat di sini transisi yang diizinkan spin adalah yang multiplisitasnya sama 3 ya. Jadi artinya saya bisa punya puncak Nu 1, puncak Nu 2, puncak Nu 3 ya, karena 3 ke 3 semua. Lihat 3 ke 3, 3 ke 3, 3 ke 3 ya. Dan ini yang paling tinggi energinya, masuk di daerah sinar UV. Yang V1, V2 ini masuk di daerah sinar nampak ya.
Masing-masing V1, V2, V3 ini ditandai dengan ini penandaan termanya ya. Jadi biasanya kita kalau kita membaca spektrum biasanya nanti ada penandaan seperti ini. Ini adalah penandaan apa tuh namanya label simetrinya gitu ya. Label simetri yang menunjukkan transisi dari terma yang keadaan dasar ke terma keadaan tereksitasi ya. Untuk V1, V2, NU1, NU2 ini yang masuk daerah sinar rampak nih. Yang ini di daerah ultraviolet. Nah, ini adalah transisi yang dibolehkan oleh spin karena multiplitas spinnya sama ya. Untuk konfigurasi D2 dalam diagram Tanabe-Sugano yang dalam ini contohnya khusus untuk si ini vanadium ini ya. Nah, ini dia bentuknya. Ya. Nu1 ini, Nu2 ini, Nu3-nya di sana karena di daerah masuk daerah UV jauh ya. Ini kan sudah UV daerah sini nih, daerah sini sudah kurang dari 400 nano ini sudah UV apa namanya ungu lah, UV di sini. Nah di sini UV jauh nih, 38.000 cm per -1. Ini yang puncak yang Nu3-nya tadi, yang Nu3 ini, ya, itu di sini. Nu1, Nu2-nya di situ. Ini penandaan yang sama dengan penandaan ini, yang sama. Jadi puncak UV Nu3 ini dikatakan lewat skala, jadi di luar skala. Kalau digambarkan skalanya ini sampai ultraviolet jauh nanti akan nampak di sini ada puncak lagi di 38.000 ini. Ya. Nah ini, jadi ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan apa namanya diagram Tanabe-Sugano ini untuk mengenali si vanadium ini. Sekaligus juga ligan air ini menyangkut keberadaan dari transisinya ini di daerah delta 0 atau delta O per B berapa gitu ya. Nanti kan kita lihat nih sekitar 31 ini di sini gitu ya. 31 delta O per B sama dengan 31 ya. Nah, bagaimana dengan konfigurasi lain dari elektron? Konfigurasi lain itu ya misalnya di sini bisa dipakai Tanabe-Sugano diagram itu untuk konfigurasi D2 sampai D8 misalnya. Itu sudah tersedia diagram Tanabe-Sugano-nya. Diagram untuk konfigurasi D4 hingga D7 terdapat diskontinuitas di tengah-tengah ditandai dengan garis tegak. Itu artinya dia nanti di situ ada spin tinggi, spin rendah gitu ya. Kemudian adanya garis tegak itu menandai kemungkinan adanya spin tinggi dan spin rendah. Kemudian di sebelah kiri garis kawasan spin tinggi atau medan lemah, di sebelah kanan garis tegak itu adalah kawasan spin rendah atau medan kuat ya. Makin ke kanan tuh pokoknya makin kuat medannya ya. Medannya makin kuat, spinnya makin rendah ya. Nah ini dia contohnya kalau kita lihat ini untuk di 2 di 3 ya. Di 2 di 3 ini belum ada garis pemisahnya. Jadi diagram Tanabe-Sugano untuk konfigurasi D2 dan D3 dalam medan ligan oktahedral ya. Di 2 di 3 ini nanti ini lihat di sini sumbu datar dan sumbu tegaknya tidak ditandain lagi, tapi harap tahu di situ sudah otomatis ini adalah delta E per B, ini adalah delta O per B ya. Di mana B adalah parameter AK ya. Nah ini dia, ini yang D5 dan D4 D5, ini ada garis tegaknya, lihat. Ada garis tegaknya ini memisahkan antara daerah dengan spin rendah atau medan yang sebelah kiri adalah daerah dengan spin tinggi atau medan lemah. Ya. D5 juga begitu. Ya. Perhatikan ini kalau kayak gini, ini artinya ground state-nya E quintet, naik ke atas gitu. Ya. Sementara ini T1 triplet itu turun dari sini ya. Ini terus ke sana ground state-nya. Ini ground state-nya itu. Kemudian ground state-nya di sini ya. Itu ya, turun terus datar gitu. Nah, yang spin yang diizinkan spin adalah dari sini ke sini tentu kan, 55 kan, ini kan. Ini juga gitu. 55. Ini kan 5 nih, ini.
ngikut ini kan 5T2 jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalau dari sini ya ke sini gitu. Nanti kita lihat ininya ya. Kalau darah sini berarti dia ground state 3T1 dia larinya ke sini, yang 33 ini semua anunya apa tuh namanya, multiplicitas spinnya. Nah ini untuk yang D7 dan D6 dan D7. D6-nya ini ada garis tegaknya juga, spin tinggi spin rendah, medan kuat medan lemah. Ini D7 ya. Kemudian yang D8 seperti ini, balik lagi tidak ada itunya, tidak ada garis tegaknya ya. Nah spin tinggi dan spin rendah pada konfigurasi D4 itu dapat kita lihat seperti ini pengisiannya. Jadi untuk medan lemah dia spin tinggi seperti itu kan. Sementara untuk medan kuat ya spin rendah, jadi di bawah yang ini ya. Sehingga ada 2 elektron tak berpasangan, sementara yang ini ada 4 elektron tak berpasangan ya. Sehingga multiplicitas spinnya kalau kita lihat di sini 5, yang ini adalah 3 ya. Nah kalau kita lihat yang D4 ini anatominya secara detail dari Tanabe Sugano diagram ini adalah seperti ini ya. Ini lagi-lagi ini batas ion bebas yang paling kiri. Terus ini adalah keadaan dasar 5 Eg dengan multiplicitas spinnya 5 dan elektron tak berpasangan, di situ ada 4. Kalau di sini keadaan dasarnya yang mengambil yang ini tidak lagi 5E tapi 3T1 ya. Keadaan dasarnya 3T1G dengan apa namanya, multiplicitas tidak lagi 5 tapi 3 ya. Kemudian ini adalah kelanjutan dari ini 3H ini ya. Kelanjutan dari terma ion bebas 3H triplet ya. Ingat SPDEFGH ya. Nah, jadi H itu adalah L yang kesekian ya. Multiplicitas spin 3 elektron tidak berpasangan di kanan ini adalah 2 ya. Dari sini tadi ini elektron tidak berpasangan adalah 2 di sini, sehingga spin multiplicitasnya ada 3 ya. Nah ini mungkin bisa dicek lagi nanti, kalian bisa tengok daerah kanan garis tegak adalah medan kuat, ini adalah medan lemah ya. Dan di sini merujuk ke satu titik delta U per B sama dengan 27 di titik ini terjadinya peralihan apa namanya garis tegas ini, yaitu peralihan dari spin tinggi ke spin rendah ya. Oke. Nah, contoh spektrum serapan UV visible near infrared ya. Jangan lupa NIR itu near infrared. Near itu artinya dekat dengan nampak, dekat dengan spektrum nampak gitu ya. Atau daerah IR. UV juga sebetulnya ada UV dekat, UV jauh ya. UV yang dekat itu yang lebih mendekati umum ya. Nah, logam transisi baris pertama kita akan lihat spektrumnya di dalam contoh berikut ini ya. Merupakan kompleks spin tinggi. Kemudian ligannya adalah air, karena air termasuk ligan yang medannya lemah. Jadi sebagai ilustrasi mungkin lebih cocok karena dia tidak terlalu ini. Jadi dia menggambarkan daerah yang di tengah-tengah gitu ya. Agak ke tengah lah gitu ya. Tidak terlalu ekstrim ke kanan banget gitu ya. Kalau ke kiri kan dia ion telanjang atau ion bebas ya. Nah, terletak di sebelah kiri diagram Tanabe Sugano itu adalah pembatas tengahnya itu ya. Kemudian jumlah pita serapan diramalkan oleh diagram Tanabe Sugano ya, sesuai dengan jumlah garis yang dipotong nanti ya. Seperti tadi waktu bisa meramalkan ada 3 puncak nih, ternyata yang muncul hanya 2, yang satu soalnya luar skala, yang satu muncul di daerah UV jauh gitu ya. Kemudian beberapa pita serapan UV jauh keluar dari skala ya, itu
harus diamati juga. Titanium 13 puncaknya nggak terlalu tinggi dan puncaknya ada satu yang mana terjadi pembelahan nih. Ya. Nanti kita lihat bahwa pembelahan ini disebabkan oleh yang namanya distorsi Jahn-Teller ya. Nanti ada kita bisa melihat nanti ada penjelasannya mengapa terjadi puncak yang seperti ada pundaknya ini ya. Jadi ini sebenarnya dua puncak yang bertumpang tindih sehingga seperti pundak nih, seperti ada pundaknya. Ini yang tadi sudah kita bahas, vanadium ya, yang ada puncak UV-nya di sini di 38.000 ya. Kemudian ini untuk krom 13 ya, intensitasnya cukup tinggi ya. Lalu ini krom 2+ ya. Dari sini sebenarnya kita bisa meramalkan warna nih. Dari sini bisa ini. Dari plato ini kita bisa melihat warnanya di daerah ungu kan ini kan. Nah, ini dia untuk mangan, ya mangan. Di mangan ini ada banyak puncak kecil-kecil. Lihat, tapi ininya rendah sekali. 0,05. Karena apa? Karena puncak-puncak ini sebetulnya adalah dilarang spin. Ya. Puncak-puncak yang timbul nanti kita lihat di D5 itu ada apa tuh namanya? Di D5 diagram Tanabe Sugano yang D5 itu ini larangan spin semua. Coba kita lihat ya. D5 ada nggak? Oh, nanti di belakang. Nah, di sini. Nah, ini dia D5. Lihat. D5 itu lihat ini ground state-nya adalah multiplicity 6. Sementara keadaan tereksitasinya semuanya dengan multiplicitas 2. Ya. Jadi nggak akan ekstensi dari sini ke sini itu selalu dilarang spin ya. Selalu dilarang spin. Untuk yang ligan lemah ya atau ligan sedang ke lemah. Gitu. Jadi nggak akan pernah bisa ini. Termasuk ligan air itu tadi puncaknya lemah sekali ini. Kalau sebetulnya dilarang oleh spin tapi karena ada vibrasi, ada apa tuh namanya? Mungkin hal-hal lain tadi yang ada 3 macam itu tadi membolehkan dia masih muncul puncaknya tapi lemah gitu ya. Nah, makanya ini lihat munculnya puncaknya lemah ya. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 kemungkinannya ya. Pasti ada splitting lain di sini yang disebabkan oleh hal lain yang satu puncaknya membelah gitu ya. Sehingga tidak lagi 6 tapi bisa 7 ya. Koefisien ekstинsi molarnya adalah lemah 0,05 karena transisinya sebenarnya terlarang spin ya. Ini apa nih? Warna larutan adalah pink pucat. Nah, ini adalah ininya apa untuk D5. Lihat untuk D5 ini anunya di sini apa diagram Tanabe Sugano-nya di sini ya. Nah, ini untuk besi 2 plus D6 ya. Seperti itu. Lebar sekali ininya ya. Daerah 500 ini daerah ininya warnanya. Ini untuk kobal 2+. Lalu untuk nikel 2+. Ini juga ada 3 ini. 3 bonggol puncak ya. 3 pita. Nah, ini adalah tembaga 2+. Ini juga ada apa tuh namanya? Ada 2 puncak yang satu pundak yang lemah sekali, jadi 2 puncak ini hampir berhimpit. Ini adalah akibat daripada distorsi Jahn-Teller. Makin besar distorsinya makin jauh puncaknya membelah. Tapi kalau puncaknya tidak membelah parah, baru muncul sebagai pundak gini aja, maka dia distorsinya juga lemah. Ya. Efek Jahn-Tellernya tidak separah kalau dia puncaknya muncul sebagai 2 puncak terpisah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat efek distorsi Jahn-Teller seperti apa. Jadi efek distorsi Jahn-Teller pada spektrum itu biasanya adalah karena bukan karena ini. Jadi apa yang kita bisa amati dari distorsi Jahn-Teller itu adalah bahwa dia puncak yang harusnya 1 tapi kemudian muncul 2 atau melebar atau muncul pundak gitu ya. Dan ya. Jadi spektrum kompleks konfigurasi D1 dan D9 diharapkan berupa 1 pita serapan karena eksitasi elektron dari tingkat T2G yang 3 ini ke tingkat EG itu hanya 1 kemungkinan ya. Entah ini ke sini, entah ini ke sana ya. Sementara yang D9 juga begitu.
eh, hanya ada satu kekosongan di situ, sehingga hanya akan ada satu kemungkinan dia naik ke sana atau ini yang naik ke sana, ya. Deltanya adalah ditunjukkan atau puncaknya hanya akan ditunjukkan oleh beda energi ini, jadi hanya akan ada satu puncak gitu ya. Nah, tapi kenyataannya apa? Untuk D1 Titan misalnya Titan 13 ini ada dua puncak yang hampir terkait, pundaknya sudah mulai ini. Jadi kalau ini kita gambarkan puncak yang satu tuh gini, puncak yang kedua gini. Nah, dekat sekali ya. Nah, ada cara matematik untuk memisahkan kedua kurva itu yang disebut sebagai cara dekonvolusi. Kalau data ini kita dekonvolusi, kita bisa menggambarkan puncak yang kiri terpisah dengan puncak yang kedua gitu ya. Sehingga kita bisa membaca tepatnya berapa puncak, berapa tinggi, posisi panjang gelombang dari puncak kedua, berapa posisi panjang gelombang dari puncak ke satu, ini bisa eksak kita temukan kalau kita menggunakan dekonvolusi itu atau software untuk memisahkan dua puncak yang bergabung ya. Nah, ini juga begitu, lihat untuk tembaga D9, tembaga 2 plus ini juga ada dua puncak ini. Ini adalah dua puncak akibat dari Jahn-Teller ya. Akibat dari interaksi atau efek Jahn-Teller itu amatannya yang visual atau buktinya yaitu pembelahan puncak ya. Ini juga itu pembelahan puncak ya. Pembelahan puncak atau puncak yang bertumpang tindih. Kalau puncaknya belum sampai membelah, biasanya yang kita amati adalah pelebaran puncak ya. Puncaknya melebar dulu, setelah melebar baru kemudian mulai membelah menjadi pundak, lalu menjadi dua puncak yang nyata gitu ya. Oke, jadi menurut Jahn-Teller memberikan teorema bahwa adanya untuk konfigurasi D1 dan D9 itu puncaknya bisa membelah atau kompleksnya mengalami distorsi atau mencong ya. Teorema Jahn-Teller itu mengatakan bahwa bagian molekul non-linear yang memiliki keadaan elektronik terdegenerasi atau berenergi sama itu akan terdistorsi atau mencong untuk mengurangi simetri molekul dan degenerasinya. Jadi supaya tidak degenerate dan kemudian mengurangi simetri daripada molekul ya. Nah, contohnya misalnya kompleks oktahedral itu tadi D9 dengan konfigurasi T2G6 dan EG3 akan terdistorsi secara memanjang atau elongasi aksial ya, dan akan mempengaruhi orbitalnya sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi tidak lagi energi tinggi tapi energinya turun atau lebih stabil gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah untuk kompleks oktahedral yang tadinya skemanya 32, karena ada distorsi Jahn-Teller maka bisa menjadi seperti ini ya. Biasanya yang bawah ini splittingnya sedikit sekali ya, atau hampir sejajar lah. Yang ini yang banyak, yang agak banyak, yang mulai bisa terdeteksi sebagai terbelahnya puncak itu tadi yang ini, yang dari EG, pembelahan EG menjadi A1G dan B1G ya. Yang EG yang dari T2G ini membelahnya tidak lebar ya, agak sulit terdeteksi ya. Tapi ada reaksi ataupun ada ligan-ligan tertentu yang mungkin bisa memaksa ini menjadi lebih lebar ya. Tapi biasanya diamati ini akibat daripada ini. Nah, bila geometri molekul itu membentuk orbital yang degenerate seperti ini, degenerate dan dihuni secara asimetris, maka cenderung terjadi distorsi Jahn-Teller ya. Contoh misalnya ini, yang ini cenderung terjadi distorsi Jahn-Teller karena ada degenerasi, keadaan sama tinggi dan pengisiannya tidak simetris ya, satu terisi satu tidak, jadi nggak imbang gitu ya. Nah, ini akan terjadi distorsi Jahn-Teller. Ini juga begitu, lihat. Yang degenerate sekarang yang ininya T2G-nya, lihat. Ini bisa nggak imbang dengan ini kan? Ini hanya satu elektron, ini ada dua, ini ada dua. Nah, kalau yang ini simetris pengisiannya. Degenerate tapi simetris ya. Ini degenerate,
simetris. Ini di-generate, ini juga di-generate, ini simetris ya. Yang ini di-generate 3 dan simetris. Ya, jadi yang ini cenderung tidak terjadi Jant-Teller efek. Ya, yang ini dua ini terjadi ya. Nah itu ininya apa namanya? Rasionalisasinya seperti itu. Label simetri untuk konfigurasi tadi sudah kita kenal, ini adalah ada T, ada E, ada A, ada B kan. Itu adalah menyangkut di generasi ini sebetulnya ya. Di generasi yang triple dan pengisiannya asimetris ya. Lihat ini triple kan, dan pengisiannya asimetris, nggak simetris ya. Ini juga gitu, degenerasinya double dan pengisiannya asimetris. Kalau ini tidak ada degenerasi ya, tidak ada degenerasi dan pengisiannya apa namanya simetris ya, semuanya terisi sama rata ya. Sini juga begitu. Nah, kalau ini enggak, kalau ini yang asimetris ini. Degenerasi double, pengisian asimetris. Degenerasi triple, ini juga triple, pengisiannya asimetris. Ini 221, ini 100 ya. Yang ini juga itu ya, double asimetris 1021 ya. Kalau yang ini semuanya degenerate dan semuanya simetris ya, 111 gitu. Nah ini yang juga mengundang terjadinya itu tadi, terjadinya apa namanya distorsi Jant-Teller ya. Lihat ini, kalau yang kayak gini dinyatakan dengan T biasanya. E itu untuk yang begini ya, untuk yang double degenerate ya. Yang ini adalah yang untuk AB itu untuk yang non degenerate ya. Tadi kan banyak terma-terma yang sudah kita baca di simbol apa namanya, di diagram tuh, diagram Tanabitsugano ya. Kita istirahat 5 menit ya, menunggu azan ya. Baik, Pak. Halo, menyimak kalian? Halo? Baik, Pak. Iya, Pak. Suara saya masih kedengaran kan? Terdengar. Iya. Terdengar, Pak. Terdengar, Ya, Pak. kita istirahat sebentar ya. Istirahat 4 menit sebentar. Ya. Baik, Pak.
Oke, kita teruskan ya. Eh, jadi di sini bila terma 1D untuk konfigurasi D9 itu terbelah oleh adanya medan ligan oktahedral, akan dihasilkan dua kemungkinan konfigurasi dengan perbedaan energi ya. Ini misalnya kan. Jadi kalau kita lihat di situ ini degenerate kan. Degenerate itu energinya sama tetapi pengisiannya tidak simetris, artinya bisa pindah-pindah, bisa pindah ke sana, bisa balik lagi dan seterusnya. Ini juga gitu. Kalau ini triple, degenerate-nya triple, kalau ini double ya. Dan ini biasanya energi yang ini lebih rendah daripada yang ini energinya lebih tinggi. Ada dua cara pengisian yang mungkin untuk ini kan. Bolak-balik aja ini, yang ini. Ini juga gitu, ada tiga cara pengisian ini, pengisian yang degenerate 3 ini, di mana dia bisa tiga cara ini, yang tengah, yang satu elektron, yang ini yang kanan, yang ini yang kiri, gitu ya. Nah, kedua cara ini ditandai dengan apa tuh namanya, label yang berbeda, label simetri yang berbeda. Ini tadi label simetrinya beda, ya. 2EG, yang ini 2T, T2G ya. Selanjutnya kemudian ada pengaruh distorsi Jahn-Teller gitu ya, daripada ini. Karena itu tadi, karena pengisian yang karena syarat Jahn-Teller itu kan ada degenerasi, ada yang energinya sama dan pengisiannya tidak simetris gitu ya. Nah, makanya akan terjadi pembelahan. Kita lihat di sini, yang ini adalah pembelah, kalau kita lihat ini terma untuk apa namanya, ion bebasnya, lihat free ion term ya. Setelah dia dikasih ligan, dia menjadi terbelah menjadi 2Ig dan 2T 2G. Nah, setelah menjadi ligan, kemudian karena dia apa tuh namanya, ada kejadian itu tadi, di mana dia menjadi tidak simetris dan apa namanya, terjadi degenerasi, maka bisa terjadi distorsi Jahn-Teller. Kalau terjadi Jahn-Teller, maka ini membelah lagi gitu ya. Dan pembelahan ini kemudian yang diamati sebagai munculnya puncak membelah atau puncak yang terjadi pundak gitu ya. Istilahnya juga mungkin bisa disebut sebagai punuk ya. Puncaknya berpunuk, ada punuknya gitu ya. Kalau dia sudah mulai terpisah, seperti punuk onta itu ya. Nah, kompleks D1 seperti T3, Ti3+, diharapkan hanya ada satu pita serapan dari eksitasi elektron dari orbital T2G ke EG ya, ini ya. Ini kalau hanya satu elektron kan, ground state-nya kan. Tapi bagaimanapun juga karena adanya ketidaksimetrian, maka dan terjadi distorsi Jahn-Teller, maka yang muncul bukan hanya satu puncak ya. Tapi tadi itu kita lihat Titan muncul dua puncak ya. Nah, pengisian asimetris akan membelah orbital menjadi dua energi dengan simetri ini ya. Kemudian eksitasi dari tingkat 2G ke tingkat ke kedua orbital, maka pita terdiri dari dua puncak seperti pada Ti3+ ya. Nah, sehingga prediksi sesuai bila tidak ada distorsi dari oktahedra ya. Tapi bila terjadi distorsi, maka geometri oktahedra akan terjadi pembelahan pita, sehingga spektrum tidak dapat lagi ditafsirkan dengan menggunakan diagram TS ya. Kadang-kadang begitu. Jadi apa itu namanya, kalau distorsinya sangat parah, maka tidak lagi bisa diprediksi. Artinya kalau tidak dapat diprediksi itu artinya apa? Alat prediksi kita menjadi gagal gitu ya. Diagram Tanabe-Sugano kita menjadi tidak berlaku lagi gitu, karena adanya distorsi yang dari si puncaknya itu ya. Ini ada dua punuk seperti pada Ti3+ itu. Oke, sekarang kita di terakhir kita akan melihat sekarang mengenai bagaimana menentukan delta O ini dari spektrum ya. Jadi di sini nanti yang belum sempat kita baca mungkin kalian baca sendiri ya. Ini semuanya sudah saya urut dengan maksud apa namanya,
bisa dipakai sebagai acuan untuk seperti apa itu namanya, seperti bahan yang bisa dibaca sendiri gitu ya. Jadi pertama adalah penentuan delta O ini dari spektrum ya. Spektrum serapan dapat digunakan untuk menentukan nilai pembelahan medan ligan oktahedral atau delta O. Posisi puncak maksimum ditentukan langsung dari spektrum. Tingkat kesukaran penentuan ditentukan oleh biasanya konfigurasi elektronnya atau ini pangkatnya harusnya ya, ditulis superskrip ya, Dn dari logam. Penentuan delta O dapat ditentukan secara langsung dengan membaca sederhana spektrum atau secara tidak langsung melalui analisis yang lebih rumit atau melalui kalkulasi biasanya ya. Nah, untuk yang D1, D4 spin tinggi dan D6 spin tinggi maupun D9 ini biasanya bisa dibaca langsung ya. Spektrum bisa langsung dibaca, jadi serapan tunggal TG itu dibolehkan spin sehingga dengan energi cahaya yang terserap yaitu di delta O langsung bisa dibaca ya. Spektrum masing-masing kompleks biasanya menunjukkan satu pita serapan. Apabila ada pembelahan maka ada sedikit pembelahan atau sedikit punuk tadi itu karena ada distorsi Jahn-Teller ya ini ya. Nah, ini untuk D1 dan D4 coba kita lihat di sini. D1 dan D4 gambarannya seperti ini. Eksitasinya begitu. Dan ini adalah ininya. Jahn-Tellernya. Bukan Jahn-Teller, apa namanya? Tanabe Suganonya ya. Di delta 0 ini terjadi transisi 2T 2G menjadi ke 2EG ya. Yang ini juga begitu, yang D4 spin tinggi, lihat dengan ligan yang tidak terlalu kuat dia akan seperti ini ya. Dari 5EG ke 5T 2G ya. Sama-sama 55 ya. Spin allowed ya, atau dibolehkan spin, ini sama-sama 22. Untuk yang 6 dan 9 juga begitu. Ini yang 6 dan 9, D6 D9 lihat. Stasinya begitu, ini gambaran ininya, orbitalnya, yang ini gambaran Tanabe Suganonya, lihat. Delta 0 per B dari sini ke sini, 5T 2G ke 5EG ya. Demikian pula yang ini, yang D9 itu dari 2EG ke 2T 2G ya. Langsung menunjukkan di delta O-nya. Ya, ininya apa? Splitting ininya energinya. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat di sini ini yang D1, D4, D6, D9 ya. Ininya kan apa namanya pembacaannya itu ya, di situ dan di situ. Ya. Nah, bagaimana kalau yang D3 dan D8? D3 dan D8 ini memiliki terma keadaan dasar F, kemudian dia terma F-nya itu membelah menjadi 3 terma A2G, T2G, dan T1G. Kemudian dia juga memiliki energi terendah untuk D3 dan D8. Perbedaan energi antara terma A2G dan T2G adalah sebesar delta O langsung. Ya. Kemudian delta O ditentukan dengan menentukan energi pita serapan dari transisi ini A2G ke T2G. Ya. Pita serapan terletak di energi terendah pada spektrum serapan elektroniknya. Ya. Ini adalah diagram Tanabe Suganonya untuk D3 dan D8. Ya. D3, D8. Jadi nampak semuanya ini keadaan dasarnya semuanya mempunyai spin multiplicitas yang sama. Multiplicitas spinnya ini semua 3, ini semua 4 ya. Jadi langsung bisa nampak di situ D3 8. Sementara untuk D3 di sini kalau adalah terma dari F-nya yang ini terma dari 4F ini bisa saja terjadi pembelahan, dia menjadi ini ya, sehingga keadaan asasnya menjadi A2G ya. Nah, pada saat itu untuk D3 atau D8 akan seperti ini pembacaannya, dari A2G jadi T2G, ininya delta O-nya ya. Nah, ini misalnya kalau kita lihat di sini ini D3 dan D8 untuk
Misalnya krom 3 plus dan nikel 2 plus ya. Puncak yang energinya lebih rendah itulah tempat delta oktahedralnya. Lihat ini di sini jatuhnya di sekitar ini 17.500 di sini ya. Yang ini untuk nikel 2 plus delta O-nya jatuh di sini kan, sekitar 8.500. 10.000 kan di sini, 5.000 di sana, di sini 8.500 untuk delta O-nya ya. Nah, bagaimana dengan D2, D7 spin tinggi? Ya, ini juga begitu. Kalau ini sedikit agak berbeda, yaitu kalau D2, D7 seperti ini. Yang D2 memang tidak ada batas spin tinggi, spin rendah, tapi ada penyilangan ini ya. 3T1-nya menyilang dengan 3A2 ya. Jadi ada komplikasi kalau di sini menentukan, maka nanti akan terjadi ini. Karena ini walaupun ininya sama, spin itunya sama, nanti di sini ini akan ada puncak yang berhimpit ya, puncak antara keadaan dasar ke 3T1 dan keadaan dasar ke 3A2 menjadi menyatu di daerah sini gitu ya, atau menjadi berhimpit gitu ya. Nah, itu yang sulit di ini kan ya. Pembelahan termanya seperti ini untuk di 2D7 yang membelah di sini ya, yang F-nya membelah di sini menjadi T2G dan A2G ya. Hanya membacanya sekarang tidak lagi yang bawah itu, tapi yang atas ini ya. Nah, pengukuran perbedaan antara 3T2G dan 3A2G sebagai konfigurasi ini adalah dibaca lagi dari gambar ini, dari gambar korelasi, diagram korelasi ya. Nah, ini yang penting. Kalau kita kembali ke yang D2 tadi itu, maka kita akan melihat ini transisi yang memungkinkan adanya persilangan di sini nih ya. Yang D2 ini tadi, ini kan D2 ini kan ada persilangan di sini. Nah, di sini ini diperlihatkan kembali persilangan itu dan ditunjukkan transisi NU1, NU2, NU3 yang tadi itu, yang ini di daerah UV, ini di daerah nampak yang V1, V2 ini ya. Nah, ini komplikasinya hanya akan ditunjukkan bahwa apabila ligan kita agak lemah sehingga dia mulai masuk ke daerah ini, maka itu yang harus hati-hati, karena di sini akan terjadi persilangan itu ya. Persilangan puncak antara NU2 dengan NU3 ya. Nah, di sini kemudian biasanya orang perlu melakukan perhitungan, walaupun dia bisa dilakukan dengan selisih begini aja. Kalau dia masih cukup di sebelah kanan ya, cukup jauh dari daerah ini, dari daerah persilangan ini, maka kita bisa melakukan penghitungan delta O itu, penentuan delta O dari spektrum itu dari menselisihkan NU3 dikurangi NU1 ya. NU3 dikurangi NU1 itu adalah ini delta O ini ya. Delta O di sinilah. Kalau ini saya geser ke sini, mendekat ke sini ke delta O per B di sini kan jadinya ini selisihnya ini. Kalau NU3 dikurangi NU1 itu adalah ini atau ini ya. Nah, ini adalah delta O ya, yang akan kita cari gitu. Lihat di sini NU3 dikurangi NU1 adalah delta O ya. Nah, tetapi kasusnya adalah apabila dia mendekati daerah ini, daerah peralihan ini, apalagi nanti geser ke sini dengan ligan yang makin lemah ininya, kekuatannya mungkin lebih lemah dari H2O, dia akan masuk ke daerah ini. Nah, pada saat masuk daerah ini kita memerlukan penentuan delta O yang menggunakan penentuan parameter Raka ini ya. Nah, proses contohnya ini penentuan delta O dan delta O dengan menggunakan parameter Raka B ya. Ini misalnya untuk vanadium ya. Ada 2 serapan. Ada 1 serapan lagi di sini, tapi yang daerah daerah UV tadi itu. Tapi yang kita amati yang ini ya, 1 di 17.800, yang ini 1 di 25.700 ya. Nah, kemudian itu ditandai dengan ini kan ya, dengan puncaknya ini. Kemudian kita hitung perbandingannya 25.700 dengan 17.800 itu perbandingannya 1,44.
Nah, itu adalah Nu2 dibanding angka ini bisa Nu2 banding Nu1 atau Nu3 banding Nu1 gitu ya. Tetapi menurut diagram Tanabe Sugano ternyata bahwa lereng ini adalah perbandingannya 3 banding Nu3 banding Nu1 itu selalu mendekati 2. Buktinya apa? Ini. Karena ini slope-nya ini dua segitiga yang sama-sama datar dan sama-sama mulai dari sudut yang sama. Jadi perbandingan Nu3 dibanding Nu1 ini selalu kira-kira 2:1. Walaupun kita variasi ligannya ke selemah mungkin gitu ya. Walaupun melewati titik persilangan ini dia tetap 3:1. 2:1. Atau Nu3 ini 2 kalinya Nu1 gitu ya. Nah ini. Nah dengan masuknya ini maka kita bisa menetapkan bahwa 1,44 itu adalah Nu2 banding Nu1 karena Nu3 sudah di luar konteks akhirnya ya. Nu3 yang apa itu namanya yang UV tadi itu gitu ya. Nah jadi Nu2 banding Nu1 adalah 1,44, Nu2-nya sekian, Nu1-nya sekian ya. Nah setelah itu baru kita memvariasi Nu2 banding Nu1 itu sebagai fungsi dari kuat medan ligan. Jadi kita membuat variasi sekarang mengukur data membuat variasi sebagai fungsi kuat medan ligan yaitu pada diagram Tanabe Sugano yang ini ya. Kita membuat pengukuran dari ini ya. Dari Nu1 dan Nu2 yang dinyatakan dengan dalam bacaan skala EB-nya itu E per B-nya itu yang ini ya. Yang ini kan E per B ini dibaca Nu1 ini berapa, Nu2-nya berapa. Kalau delta O per B-nya sekian. Kalau berubah lagi segini, misalnya 20 misalnya, nanti Nu1-nya berapa E per B-nya, Nu2-nya berapa E per B-nya gitu. Nah, itu dikumpulkan dalam data ini, coba lihat. Jadi kalau Nu1 E per B-nya sekian. Kalau misalnya delta O dibagi B-nya divariasi ditingkatkan lagi, dibaca lagi E per B untuk Nu1 berapa? Untuk 20 tapi Nu2 EB-nya berapa ya, dan seterusnya dibaca. Nah setelah ketemu semua ini dibagikan Nu2 bagi Nu1 dibagikan aja, dihitung di sini. Nah setelah itu baru kita cari, kita eksperimen kita kan Nu2 banding Nu1 kan 1,44 karena dari data percobaan ini kan, dari data percobaan ini kita bandingkan 1,44 ya, kita cari di sini 1,44 itu kira-kira jatuhnya di sini ya. Ini kan 1,34 146 berarti 1,44 di sini. Nah masuk di sini maka kita bisa membaca di 1,44 itu delta O per B nya berapa. Nah kita dapatkan ini, jadi untuk Nu2 per Nu1 sama dengan 1,44 itu ya di sini, maka delta O per B nya adalah sekitar 31. Nah sudah 31 ini kita pakai untuk menentukan parameter H-nya ya. Di sini lihat kita pakai delta O per B nya 31 pada transisi itu untuk Nu1 nilainya 229 ya. Di sini ya. Kalau di sini kalau kita lihat kalau ini 31 ini adalah EB-nya adalah 29 di sini. Ini juga gitu ya. Yang ini nih. Kita tentukan E per B-nya untuk Nu1 itu 29 kalau yang di 31. Sementara kalau berdasarkan Nu2 E per B-nya adalah 42. Nah, dari sini kemudian kita bisa hitung ya, karena Nu1 dan Nu2 ini praktis kita sudah ketahui. Ini tadi di dua puncak yang kita punya ya. Yang ini Nu1 dan Nu2 kita sudah punya, maka ya sudah kita masukkan ke situ. Jadi kami sudah telusuri lagi lah hitungan ini bagaimana prosesnya. Tapi yang penting kita menghitung si parameter H dulu. Ini dia parameter H-nya setelah kita masukkan ini Nu1 Nu2, maka parameter H-nya keluar segini. Ya. Nah setelah keluar parameter H segini, barulah kita hitung ininya delta O. Kita hitung dari ini karena perbandingan delta O dibagi B ini kan kita sudah punya, yaitu 29 dan 42 ya. Sama dengan 31 delta O per B nya ini. Sementara dari dua nilai ini kita punya
nilai B-nya masing-masing 610 dari ini. Dari apa? Besaran Nu1 dan Nu2 ini ya, sama nilainya. Jadi ini untuk ngecek juga. Kalau B-nya ini nggak sama, beda sedikit bisa dirata-rata ya. Nah, sehingga kita bagikan 610 ini ke delta O itu sama dengan 31, sehingga keluarnya delta O-nya adalah 19.000. Nah, ini. Jadi ini satu proses yang agak panjang melalui perhitungan dan analisa dan penguploadan data juga, penguploadan data Nu1 per Nu2. Ini Nu2 per Nu1. Nu2 per Nu1 terhadap delta O per B ya. Kemudian kita cari 1,44, keluarnya berapa? 31. Dan setelah itu B-nya ditetapkan, B-nya yang diperoleh dimasukkan kembali ke 31, keluarnya 19.000 ya. Nah, kayak gitu kira-kira apa menentukannya ininya ya, menentukan apa parameter splitting daripada oktahedral ini. Oke. Yang ini mungkin nanti kalian bisa baca sendiri. Ini hanya untuk apa itu namanya konfigurasi yang di 5 spin tinggi dan di 4 spin rendah. Ini lebih ke apa namanya? Ke melihat kurva langsung. Ya, jadi yang melibatkan hitungan agak panjang ini memang yang melibatkan ini tadi, melibatkan apa? Tanabe-Sugano diagram yang ada ininya, ada persilangan ini yang merepotkan ya. Makanya perlu proses ini. Kalau yang lain ini langsung, yang ini pun juga langsung, bisa dicek nanti ya. Ini semua langsung yang di 4 dan di 7. Oke ya, dengan begitu kita sudah mempelajari semua. Kita sudah lihat dari bagaimana hukum penyerapan cahaya sampai ke bagaimana melihat spektrum, bagaimana mengkaitkannya dengan diagram korelasi yang kemudian disempurnakan menjadi diagram Tanabe-Sugano dan kemudian melihat efek daripada Dian-Teller ya. Kemudian terakhir kita menentukan delta O dari apa namanya spektrum, bacaan spektrum kita. Oke ya. Jadi kalau misalnya ini kita mungkin masih ada 5 menit. Pekan depan saya kira Pak